adik-adik, selamat datang di Sil Asik 2020 dengan tema Aku Oke. Nah adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersama-sama berdoa, doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah Sil 2020. Berkati kami, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, supaya semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah iman anak-anak semakin hari semakin terus mengandalkan Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama dengan lagu tema Aku Oke bersama kakak-kakak STT Baptis Medan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Alda. Nama kakak Anggun. Nama kakak Lori. Nama kakak Francisca. Nama kakak Rebecca. Nama kakak Kerat. Nama abang Faigen. Selamat datang di Sekolah Injil Liburan Asik dengan tema Aku Oke. Yuk kita nyanyi bareng ya. Yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita berdiri semuanya ya, jangan ada yang duduk. Mari taruh tangan kanan adik-adik di dada sebelah kiri kalian, seperti ini ya. Karena kita mau membacakan janji kitab suci. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ketemu sama satu keluarga. Namanya Keluarga Asik. Iya, namanya Asik. Nah, keluarga ini ada siapa aja sih? Jadi, isinya itu ada Papsik, ada Mamsik, ada Nada, Maya, Tama, dan Ria. Nah, mereka ini keluarga bahagia yang senang belajar firman Tuhan. Setiap kali mereka berkumpul, entah itu di meja makan, di tempat tidur,
ataupun di ruang keluarga, mereka selalu belajar firman Tuhan. Seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita, supaya kita membicarakan firman Tuhan berulang-ulang, entah saat kita duduk, saat kita dalam perjalanan, entah saat kita berbaring, maupun saat kita bangun. Nah, penasaran nih sama keluarga asik? Kita lihat aja langsung mereka. Ayo. Mamsik, ini sarapannya enak banget loh. Terima kasih ya. Papsik boleh tambah lagi nggak nih sarapannya? Wah, puji Tuhan. Anak-anak kalian senang sarapannya hari ini? Suka dong. Baik, nanti setelah kita selesai sarapan, kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita hari ini belajar apa, Mamsik? Sebentar ya. Nanti setelah Mamsik beres-beres, kita akan belajar firman Tuhan. Kanada, sudah selesai makannya, Nak? Bantu Mamsik beres-beres ya. Oke, Mamsik. Sini aku bantu. Tama, Lia. Kalian siap ya belajar firman Tuhan pagi hari ini? Oke? Mau dong, Papi. Oke. Nah, kalau begitu, kita tunggu ya. Mamsik, Kak Nada, dan Kak Maya kembali ke meja ini. Baru kita mulai belajar firman Tuhannya. Oke, Papi. Kanada, Kak Maya, ayo cepat ke sini. Wah, kayaknya ada yang seneng banget nih mau dengar firman Tuhan. Sudah, tenang-tenang dulu. Sekarang kita siap akan belajar firman Tuhan. Papsik, ini Alkitabnya. Terima kasih, Mamsik. Oke. Kita akan belajar apa, Papsik, hari ini? Kita akan belajar dari seorang pemuda yang sangat hebat. Namanya Timotius. Siap belajar firman Tuhan? Oke semua? Aku? Oke. Halo adik-adik, hari ini ketemu sama Kakak Asaf. Adik-adik kelas Tunas Muda hari ini akan belajar firman Tuhan, belajar cerita Alkitab bersama aku. Nah, tadi kita udah nonton keluarga asik bersama Papsik, Mamsik, dan anak-anaknya yang senang belajar firman Tuhan setiap hari. Kita hari ini mau belajar tentang Timotius. Adik-adik tahu siapa Timotius? Nah, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Tapi Kakak Asaf mau kasih tahu sedikit saja tentang Timotius. Timotius adalah seorang muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di masa mudanya dia sudah dipercaya untuk memimpin jemaat. Jadi Timotius ini dari kecil belajar firman Tuhan dari orang tuanya, dari neneknya, dan juga dia dimentor secara langsung oleh Rasul Paulus dan ikut dalam perjalanan pengabaran Injil Rasul Paulus. Kita bisa bilang bahwa Timotius ini seorang anak muda yang berprestasi di dalam pelayanannya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar seperti Timotius bagaimana kita mau berprestasi di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam pelayanan ya, di sekolah juga, di kehidupan di keluarga juga, dan bahkan kita mau berprestasi bagi bangsa dan negara kita juga. Nih, Kak Asaf kasih tahu, kita belajar dari Timotius hari ini bagaimana cara kita berprestasi. Pertama, Timotius adalah seorang yang menjaga standar hidupnya sesuai dengan standar hidup Tuhan. Apa sih Kak standar hidup Tuhan itu? Di sini Paulus menuliskan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, Paulus berpesan kepada Timotius supaya jangan Timotius ini dianggap rendah karena dia muda. Tetapi Timotius harus menunjukkan teladan di dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, bahkan menjaga kesucian hidupnya. Dan sekali lagi Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 bagaimana Timotius harus menjauhi nafsu orang muda dan memiliki kesetiaan kasih di dalam kehidupannya dan membawa damai dalam kehidupannya gitu. Jadi ada satu standar hidup yang dilakukan oleh Timotius dan ini adalah satu contoh teladan yang baik bagi kita semua. Dan ini pesan Paulus ini tidak hanya untuk Timotius tapi untuk kita semua ya adik-adik ya. Jadi kita mau belajar dari Timotius bagaimana kita mau menjaga kehidupan kita sesuai dengan standar hidupnya Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa berprestasi adalah dengan kita terus giat berusaha untuk menunjukkan prestasi di dalam kehidupan pelayanan kita. Kalau kita di sekolah ya, kita di sekolah nih, kita tentu mau menjadi ranking kelas. Kita mau menjadi juara, kita mau menjadi yang terbaik di sekolah kita gitu. Tapi hal itu nggak mungkin bisa dicapai kalau kita males-malesan, kalau kita
Kalau guru nerangin, kita malah asik sendiri gitu ya. Kita nggak ngerjain PR. Kalau ujian, kalau ulangan kita nggak mau belajar dan langsung ujian aja. Itu pasti kita tidak mungkin menjadi juara kelas. Kita tidak mungkin menjadi ranking. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terbelakang, bukan orang-orang yang berprestasi. Kalau kita mau berprestasi, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika guru menerangkan, kita mendengarkan dengan seksama. Setiap tugas kita kerjakan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, kita tidak hanya bisa belajar saja, tapi kita juga harus berdoa meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Timotius juga. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 15, Paulus juga berkata kepada Timotius bahwa kita harus melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh supaya kemajuan kita bisa nyata di depan semua orang gitu. Jadi kalau kita menjadi ranking kelas, orang lain bisa melihat kita menjadi seorang juara kelas, menjadi seorang ranking di kelas kita. Gitu juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Ketika kita sungguh-sungguh menjalankan tugas kita, maka orang-orang bisa melihat tugas kehidupan kita dan hasil dari buah-buah tugas kita gitu. Jadi ya, tapi di sini tuh bukan supaya kita dikenal orang lebih banyak, supaya kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang terkenal, menjadi seorang pelayan yang besar. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus menjadi seorang pelayan ketika kita melayani Tuhan, yang dilihat adalah buah-buah pelayanan kita. Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana orang lain bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal terakhir yang kita pelajari dari Timotius hari ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berprestasi adalah kita mau melihat bagaimana Timotius melakukan segala sesuatu tugas pelayanannya dengan tata cara yang benar. Timotius taat pada peraturan-peraturan kehidupan pelayanannya. Kakak Asaf yakin bahwa banyak dari teman-teman semua, banyak dari adik-adik semua yang suka bermain sepak bola. Dalam sepak bola ada peraturan, dan di dalam peraturan itu ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Ketika kita melakukan yang tidak boleh dilakukan, akan ada konsekuensinya. Kita bisa kena kartu kuning atau kartu merah. Kalau kita kena kartu merah, kita dikeluarkan dari permainan. Tentu kalau kita dikeluarkan dari permainan, kita tidak mampu berprestasi. Kita tidak bisa mencetak gol, kita tidak bisa membantu tim untuk memenangkan pertandingan. Begitu juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan sudah membuat peraturan-peraturan yang harus banget kita taati di dalam kehidupan pelayanan kita semua. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan pedoman, tata cara, peraturan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Semua ada di dalam firman Tuhan kita, di dalam Alkitab kita. Kita pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan kita dengan giat sehingga kita tahu peraturan-peraturan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, supaya kita mampu berprestasi, dan peraturan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ya adik-adik, intinya dalam pelajaran kita hari ini kita mau sungguh-sungguh menjadi seorang anak muda yang hidup sesuai dengan standar hidup Tuhan supaya kita berprestasi. Kita juga harus giat berusaha dan menunjukkan prestasi kita supaya orang lain bisa melihat satu kemajuan di dalam kehidupan pelayanan kita dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Dan kita untuk tetap bisa menjadi seorang yang berprestasi, kita harus tetap taat pada peraturan-peraturan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu pelajaran kita hari ini ya adik-adik. Jadi kita mau belajar dari Timotius dan kita mau terus berprestasi di dalam kehidupan kita. Nah, oke adik-adik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita mau membaca ayat hafalan kita sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Asik 2020 aku oke. Kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus. Kakak undang untuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak ya.
adik-adik kelas Tunas Muda, saya Kak Romi dan saya akan menceritakan cerita tentang seorang anak yang bernama Joshua Williams dalam sebuah cerita teladan untuk Sil Asik tahun 2020 ini. Joshua Williams lahir bukan dari keluarga kaya raya, dia juga lahir bukan dari keluarga pengusaha atau lahir bukan dari keluarga public figure. Tidak banyak yang tahu Joshua Williams saat itu. Suatu ketika dia sedang berangkat ke gereja bersama dengan orang tuanya, dia melihat ke sisi kanan jendela mobilnya dan dia melihat ada seorang pengemis yang membawa sign need food, butuh makanan. Saat itu dia ingat dia baru saja diberikan $20 oleh neneknya. Sebagai anak berumur 5 tahun, dia mempunyai banyak angan-angan untuk memakai $20 ini. Saya bisa membeli permen, saya bisa membeli chips, saya bisa membeli mainan dari $20 ini. Angan-angan Joshua Williams untuk membeli permen, membeli mainan, dan lain sebagainya seketika berubah ketika dia melihat pengemis yang membawa signage butuh makanan tersebut. Dan dia memutuskan untuk memberikan $20-nya untuk pengemis tersebut karena dia berpikir ada orang yang lebih membutuhkan uang itu daripada dirinya sendiri. Dan mulai dari situ, orang tuanya melihat bahwa Joshua Williams adalah seorang anak yang mempunyai hati yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Karena dia meminta kepada mamanya dan kepada orang tuanya dan keluarganya untuk membagikan paket makanan kepada pengemis di sekitar rumahnya. Dan itu dilakukan setiap hari Sabtu selama 2 tahun. Dan hal itu yang menginisiasi sebuah ide dalam pemikiran dari Joshua Williams bahwa dia ingin memberi makan orang banyak. Dan hal ini didukung lagi ketika satu saat dia melihat satu TV komersial yang berkata, berikan donasi Anda kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan saat itu juga dia berkata kepada ibunya, Mama, saya mau mengadopsi mereka semua. Saya mau menjadikan hidup mereka lebih baik dari hari ini. Melihat itu, orang tuanya lebih yakin lagi bahwa Joshua Williams adalah seorang anak yang penuh dengan kepedulian. Lalu dia memutuskan untuk membawa rasa pedulinya ke tempat yang lebih baik lagi. Dia mencoba melamar ke yayasan-yayasan sosial. Tapi saat itu, tidak ada satu yayasan pun yang bisa menerima anak umur 5 tahun untuk menjadi volunteer atau relawan dalam yayasannya. Dia merasa kecewa. Dia merasa putus asa. Karena dia merasa tidak adil jika hanya anak atau orang yang berumur 16 tahun ke atas saja yang boleh mempunyai rasa peduli. Dan itu membuat dia berpikir untuk, Mama, bagaimana jika saya yang mendirikan yayasan sendiri? Dan saya akan mengajak teman-teman saya untuk menjadi relawan. Saat itu juga orang tuanya terkejut dan keluarganya pun mendukung inisiasi Joshua mendirikan sebuah yayasan yang akhirnya diberi nama Joshua's Heart Foundation, Yayasan Hati Joshua. Joshua's Heart Foundation akhirnya didirikan oleh seorang Joshua Williams, seorang anak berusia 5 tahun, seorang anak yang tidak punya background apa-apa, bukan seorang anak kaya raya, bukan seorang anak pejabat, tapi dia mempunyai hati yang lebih dari itu semua. Dan Joshua's Heart Foundation akhirnya juga menjadi wadah bagi anak-anak sekitarnya untuk bisa menjadi volunteer atau relawan di dalam yayasan tersebut. Teman-teman, prestasi yang didapatkan oleh Joshua Williams ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi semua orang, bahkan anak kecil pun, untuk bisa mempunyai sebuah rasa peduli kepada sesamanya. Dan hal itu dibuktikan dengan keinginan Joshua Williams yang sangat keras untuk bisa mendirikan sebuah yayasan. Joshua Williams memang terlihat sama dengan anak-anak 5 tahun yang lainnya, tapi dia sesungguhnya berbeda. Karena dia mempunyai hati yang sungguh luar biasa mengasihi sesamanya. Dan mulai saat itu, dia menjadi pengaruh yang besar bagi banyak sekali anak-anak usianya. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, banyak sekali anak-anak yang pernah menjadi relawan di Joshua's Heart Foundation menginisiasi sebuah gerakan yang sama. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial, ada juga mereka yang mendirikan panti-panti sosial untuk anak-anak yang kelaparan. Dan itu menjadi prestasi tersendiri bagi seorang Joshua Williams. Anak Tuhan pasti berprestasi.
Kak Romi juga yakin teman-teman di sana juga pasti berprestasi. Tapi hanya ada satu syarat untuk bisa mendapatkan prestasi dari Tuhan. Punya hati yang tulus untuk Tuhan. Masih ada cerita menarik lagi tentang Joshua Williams. Kita akan berkeliling ke lingkungan sekitarnya, di mana dia tinggal. Kita akan ikuti ceritanya besok ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Besok kita akan sama-sama dengarkan cerita dari Joshua Williams, seorang anak 5 tahun yang menjadi direktur dan ketua yayasan sebuah Joshua's Heart Foundation. Sampai ketemu besok. Halo guys. Sekarang kita masuk ke karya asik. Yeay. Tebak, kita mau buat apa coba? Langsung aja deh. Kita mau buat rak kardus dari kardus-kardus bekas. Alat dan bahannya pertama, kita siapkan kardus bekas 2-3 buah. Dua, kita siapkan penggaris. Dan 3, kita siapkan cutter. 4, pensil. 5, lakban kertas. 6, lem. Lebih bagus pakai lem uhu aja ya. 7, gunting. Nah, cara membuatnya. Pertama, kita ukur kardus 10 x 18 cm. Yang kedua, kita potong kardus sesuai ukuran yang sudah kita tandai tadi. Lalu buat ukuran 18 x 10 cm sebanyak 4 potong ya. Itu untuk 2 sisi. Lalu buat ukuran 20 x 10 cm sebanyak 6 potong. Itu untuk 3 sisi. Lalu kita buat ukuran 30 x 10 cm sebanyak 4 potong. Itu untuk 2 sisi aja. Dan kita buat ukuran 40 x 10 cm sebanyak 1 potong. Dan untuk 1 sisi. Lalu yang ketiga, kita tempelkan setiap 2 potong kardus yang ukurannya sama. (18 x 10 cm ada 2 sisi, 20 x 10 cm ada 3 sisi, 30 x 10 cm ada 2 sisi, dan 40 x 10 cm 1 sisi. Nah, kita lanjut lagi besok ya.
Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak, kalian itu istimewa. Sehingga kalian harus giat terutama dalam belajar firman Tuhan. Sehingga kalau Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kalian, kalian dapat berkata, "Aku oke, Tuhanku," dan semua orang bisa melihat dan membuat hal yang sama. Oke semuanya? Aku oke. Baik, kalau begitu anak-anak, sebelum kita mulai beraktivitas hari ini, kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Mari, lipat tangannya semua anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah belajar bersama-sama mengenai sosok Timotius. Sungguh luar biasa sosok ini ya Tuhan. Dia sosok yang istimewa. Biarlah kami bisa belajar meneladani apa yang Timotius lakukan. Dan kami bisa menghasilkan buah-buah yang bermanfaat dalam pelayanan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.